Tidak, tidak bisa kelihatan untuk yang slide-nya. Ampun, Bu. Baik, untuk yang uji Somers, ini uji untuk data kategorik. Kalau produk moment, uji untuk data numerik. Jadi, uji Somer adalah uji korelasi. Nah, makanya tadi kita bicara, hmm, desainnya apa? Deskriptif apa analitik? Kalau analitik korelatif apa komparatif? Nah, itu tadi. Kalau korelatif, maka menggunakan uji yang apa sesuai dengan jenis datanya. Kalau datanya kategorik, kemudian penelitian kita uji korelatif, kita sudah hitung sampel, sehingga kita sudah ambil data, maka uji analisisnya, uji yang data kategorik, ordinal by ordinal, karena kalau kategorik kita harus tahu datanya nominal atau ordinal. Kalau ordinal by ordinal, artinya data yang variabel independennya ordinal, dependennya juga ordinal, maka menggunakan uji Sommer. Selain uji Sommer, ada uji yang lain. Nah, ini yang kita bicara analisa data untuk uji korelatif. Uji korelatif, ini yang kita bahas nih, ordinal by ordinal. Artinya yang dibandingkan atau yang kita lihat hubungannya ordinal. Misalnya begini, hubungan tingkat pengetahuan keluarga terhadap tingkat hipertensi, misalnya ya, hipertensi ringan, sedang, berat. Nah, itu kan sudah kategori ordinal. Pengetahuan yang menggunakan pengetahuan baik, cukup, kurang. Berarti kategori dengan kategori. Ordinal dengan ordinal. Kalau ordinal dengan ordinal itu ada Spearman, ada gamma, ada Sommer. Tapi kita harus tahu kapan menggunakan Spearman, kapan menggunakan gamma, kapan menggunakan Sommer. Itu yang kita harus tahu. Karena kalau datanya numerik, ujinya lain lagi. Numerik dengan ordinal, ujinya lain lagi. Numerik dengan nominal, lagi ordinal dengan nominal, nominal by nominal. Maka penting tahu basis data atau data penelitian kita itu numerik apa kategori. Kalau kategori nominal apa ordinal. Yang mau kita lihat hubungannya ordinal dengan ordinal, atau nominal dengan nominal, atau ordinal dengan nominal, atau apa. Karena nanti uji yang digunakan berbeda. Karena hari ini kita belajar tentang Sommer, berarti kita belajar uji korelatif dengan data ordinal dan ordinal. Nah, ini uji korelasi gamma dan Sommer. Bedanya apa sih? Begini, uji gamma itu digunakan kalau uji korelasi antara kedua variabelnya setara. Sedangkan uji korelasi Sommer kalau tidak setara. Jadi kalau datanya setara, itu kita bisa gunakan gamma. Kalau tidak setara, kita pilih menggunakan uji Sommer. Kapan menggunakan uji Spearman? Spearman itu kalau basis data numerik, kemudian ternyata berdistribusi tidak normal, kemudian kita lakukan transformasi data, masih nggak normal juga, kita bisa menggunakan Spearman. Tapi Spearman sendiri bisa nggak digunakan untuk yang basis datanya adalah kategori? Bisa. Tapi tidak ada setara atau tidak setara kalau Spearman. Tapi kalau gamma ini khusus untuk yang datanya setara. Kalau Sommer yang datanya tidak setara. Karena kita belajar hari ini Sommer, maka itu harus diperhatikan. Nah, karena uji korelasi, maka di dalam tujuan penelitian kita harus menuliskan. Bukan hanya sekedar mengetahui. Kalau tujuan umum kan mengetahui hubungan tingkat pengetahuan keluarga dengan kejadian hipertensi, misalnya. Mengetahui hubungan peran keluarga terhadap kejadian stunting, misalnya. Atau apalah, kejadian kanker dan sebagainya. Artinya, kita melihat hubungan variabel A dengan variabel B. Itu kalau di tujuan umum. Tapi kalau tujuan khusus, kita harus melihat kekuatan korelasi. Karena kita yang mau diuji adalah uji korelasi atau uji hubungan. Karena uji hubungan kita harus lihat
kekuatan korelasi atau kekuatan hubungannya itu lemah, sedang, kuat, sangat lemah, atau sangat kuat. Maka kita pada saat menuliskan judul tujuan khusus penelitian, kita menuliskan mengetahui atau menjelaskan kekuatan korelasi antara bla 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 dan bla 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 ya, antara variabel A dengan variabel B. Jadi kalau tujuan umumnya hanya mengetahui hubungan atau tidak, berarti yang dilihat adalah p-value. Kalau tujuan khusus itu melihat kekuatan korelasi dan arah korelasi. Jadi kalau ujinya korelasi, itu kita harus lihat hubungannya ada nggak. Setelah ada hubungan atau ada korelasi, kita lihat korelasinya kuat, lemah, sedang, apa enggak. Arah korelasinya negatif apa positif. Nah, jadi ketika menguji korelasi ada 3. Bu, bisakah uji korelasi itu uji hubungan? Jadi judulnya hubungan, tapi menggunakan uji komparasi. Tergantung dari hipotesis dan tergantung dari tujuan penelitian yang digunakan. Kalau ternyata tujuan penelitiannya adalah membandingkan hubungan merokok dengan kejadian kanker, tapi mau dibandingkan yang merokok dengan yang tidak merokok, kejadian kankernya bagaimana? Nah, karena mau membandingkan antara perokok dengan tidak perokok, walaupun judulnya hubungan, maka menggunakan uji komparasi. Karena uji komparasi itu uji beda, uji banding. Tapi kalau judulnya bukan seperti itu, ya menggunakan rumusnya uji korelasi, interpretasi atau uji analisisnya yang menggunakan uji korelasi. Karena seringkali begini, judulnya hubungan tiba-tiba chi-square. Ingat Bapak Ibu, chi-square adalah uji komparasi, bukan uji korelasi. Jadi antara judul, tujuan, hipotesis penelitian, sampel penelitian, uji yang digunakan tak nyambung semua. Wah, ini gimana ini ya? Misalnya begini, kalau saya mau berangkat bekerja, jarak rumah saya sekian, lebih daerah saya macet, maka lebih pas pakai apa? Jalan kaki, pakai onten, pakai sepeda motor, apa pakai mobil lah. Mobil kena macet ya lama, nggak nyampe-nyampe ya. Jalan kaki ya lama. Onten cepat Bu, tapi kesel gitu ya. Sampai kampus, sampai tempat kerja udah keringetan. Berarti paling cepat pakai apa? Pakai motor. Maka berarti harus tepat memilih ke sana. Terus pakainya kalau pakai kerja harus pakai baju apa? Ya baju kerja, nggak baju sembarangan, nggak baju tidur, nggak baju yang lain-lain kan gitu ya. Mau apa? Hipotesisnya apa? Maka bagaimana kita harus desain penelitian? Menuliskan sampel sesuai dengan tujuan, memilih desain sesuai dengan tujuan dan hipotesis, dan memilih uji yang tepat, termasuk nanti ketika interpretasinya harus tepat. Nah, untuk kekuatan korelasi atau nilai rho, R ini bacanya rho ya. Itu kalau 0 sampai 0,2 itu sangat lemah, 0,2 sampai kurang dari 0,4 itu lemah, 0,4 sampai kurang dari 0,6 itu sedang, 0,6 sampai 0,8 itu kuat, 0,8 sampai dengan 1 itu sangat kuat. Sementara nilai P atau P value, kalau lebih kecil dari 0,05, ini nilai 0,5, ini tergantung alfanya, Nggih. Kalau alfa kita menggunakan yang 1%, berarti P value-nya adalah lebih kecil dari 0,01. Baru disebut terdapat korelasi yang bermakna atau terdapat hubungan yang bermakna antara variabel A dengan variabel B. Variabelnya apa yang diuji. Tapi kalau kita menetapkan alfanya 10% karena mungkin penelitiannya ribuan responden, maka berarti p-value-nya adalah lebih kecil dari 0,1 karena 1% itu 0,1. Berarti terdapat korelasi yang bermakna itu jika hasilnya lebih kecil dari 0,1. Tapi rata-rata penelitian menggunakan 0,05 atau 5% nilai alfanya. Artinya rata-rata penelitian itu kecuali penelitian yang obat-obatan atau terapi, misalnya terapi operasi jantung dan sebagainya yang mungkin akan berdampak terhadap hidup matinya seseorang, itu harus dengan tingkat kesalahan serendah mungkin. Terendah mungkin yang paling sering dipakai adalah 1%.
Tapi kalau untuk penelitian ya biasa pada umumnya hubungan A dengan B ya biasanya menggunakan yang 5%. Artinya menggunakan nilai p-value yang ini. Kalau lebih besar dari 0,05, maka tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan yang bermakna. Ada kata bermakna ya. Artinya pelitian ini tuh sebenarnya ada hubungan tapi sangat kecil, nggak bermakna. Nah, karena apa? P-value-nya lebih besar dari 0,05. Makanya korelasinya tidak bermakna. Tidak bermakna itu bukan berarti tidak ada korelasi. Ada, tetapi tidak bermakna. Untuk menjadi penelitian yang bagus itu, kalau kita melihat sesuai hipotesisnya, menjawab hipotesis, berarti harus ada korelasi yang bermakna. Kalau korelasinya atau hipotesisnya adalah hipotesis alternatif. Kemudian untuk arah korelasi itu ada negatif, ada positif. Negatif itu berlawanan arah. Kalau positif itu searah. Searah itu makin besar sebuah variabel penelitian pertama, makin besar pula nilai pada variabel kedua. Contohnya begini. Uh, hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan. Misalnya begitu. Artinya harusnya semakin tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat pengetahuan seseorang. Nah, itu namanya korelasi positif. Kalau korelasi negatif, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pengetahuan. Nah, ini kan kok bisa penelitian saya arahnya negatif ya? Pendidikannya tinggi tapi pengetahuannya kurang. Harus dilihat faktor apa yang mempengaruhi kok arah korelasinya negatif. Nah, gitu ya. Ini langkah-langkah uji Somers. Klik analyze, deskriptif, kemudian klik cross step. Maka nanti setelah klik cross step kita masukkan variabel dependennya ke row, independennya ke kolom. Kemudian kita aktifkan statistik, kita pilih gamma atau Somers. Gamma itu kalau setara, Somers kalau tidak setara nih. Baru setelah itu klik OK kalau sudah selesai. Nah, nanti akan ada cara melaporkan hasilnya nanti akan seperti ini. Karena variabelnya atau datanya adalah kategori, maka nulisnya dependennya kan di row. Nanti K1, K2, K3 atau hasil dari observasi 1, 2, 3. Atau misalnya ringan, sedang, berat, atau kurang, cukup, baik misalnya. Nah, ini nanti variabel independennya di sini. Nilai totalnya berapa, nilai rho-nya berapa, nilai p-value-nya berapa. Nah, kalau dimasukkan contohnya begini. Contohnya hubungan tingkat pengetahuan dengan status gizi misalnya ini. Berarti kan variabel independennya tingkat pengetahuan, dependennya status gizi. Pengetahuan mempengaruhi status gizi misalnya. Kurang cukup baik, kurang cukup baik. K1 sama setara. Maka kita nuliskan, oh pengetahuan kurang, yang status gizi kurangnya berapa, pengetahuan kurang, yang status gizinya baik berapa, pengetahuan kurang, yang status gizinya lebih berapa. Ini akan kita kelihatan dari tabulasi silang atau cross step. Kemudian totalnya seperti ini, oh status gizi kurang, total berapa sih? Ada 9 orang. Status gizi baik ada 22 orang, yang lebih ada 9 orang. Ternyata status gizi kurang dari 9 orang itu di variabel dipengaruhi oleh pengetahuan yang kurang itu lebih banyak dibandingkan yang pengetahuannya baik. Nah, ini namanya nilai rho, nilai korelasi 0,092. 0,092 itu lebih kecil dari 0,2. Lebih kecil berarti kekuatan korelasinya lemah.
Karena kan sangat lemah itu kan 0 sampai 0,2. Berarti ini sangat lemah karena lebih kecil dari 0,2. P-value-nya 0,565. 0,565 itu lebih kecil dari 0,5. Lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada korelasi yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan status gizi dengan dengan kekuatan korelasi yang lemah. Arah korelasinya positif karena nggak ada lambang minus. Kalau ada lambang minus itu negatif. Nah, nulisnya begini. Nulis interpretasinya. Hasil uji yang disajikan dalam tabel 1 menunjukkan bahwa diperoleh nilai P atau P value 0,565 lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut menjelaskan tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan status gizi. Hasil uji diperoleh nilai R atau nilai rho 0,092. Hasil ini bermakna kekuatan hubungan antara kedua variabelnya sangat lemah dengan arah korelasi positif, menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, semakin tinggi status gizinya atau semakin baik status gizinya. Jadi kalau lihat ini pengetahuan sebenarnya ada korelasi ya Bu, iya, tapi tidak bermakna. Kok bisa tidak bermakna? Bisa banyak variabel. Bisa jadi mungkin respondennya sedikit. Atau tingkat pengetahuannya relatif sama. Gitu ya. Atau banyak hal yang mempengaruhi dari penelitian. Jadi tidak terus kalau searah atau tidak ada hubungan terus langsung galau. Wah, nggak ada hubungan nih. Nah, ada variabel lain yang mempengaruhi. Ya, kemudian pada saat penelitian kan kriteria sampel dan sebagainya strict atau tidak, ya, eh, mau apa ya, mengendalikan variabel perancunya itu strict apa tidak. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil penelitian. Baik, kita akan uji coba dengan data SPSS. Bapak Ibu kan sudah punya data SPSS yang kemarin, nggih. Kita akan uji coba kan sebentar. Esa,
Sudah terlihat nih? Baik, ini klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross tab. Kita masukkan tadi tingkat pengetahuan ke variabel kolom karena dia merupakan variabel independen. Yang independennya kan tadi status gizi ya. Status gizi ini kita masukkan ke dalam row. Kemudian kita klik statistik. Nah, di sini ada pilihan chi-square, gamma, somer, lambda, dan seterusnya, eta termasuk. Karena kita akan menggunakan uji somer, kita klik somer. Kemudian continue, oke. Nah, nanti akan ada tabulasi silangnya. Ini namanya tabulasi silang yang tadi kurang, baik, lebih, cukup, baik, lebih, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada tulisannya ordinal by ordinal. Jadi data ini akan mengolah kalau datanya ordinal by ordinal. Makanya kenapa input data penting. Data saya ordinal apa nominal, data saya numerik atau tidak, karena nanti akan terbaca di sistem. Approx science ini adalah p-value. Ini adalah p-value. Kalau kita lihat tingkat pengetahuan yang jadi dependennya mana? Misalnya status gizi. Berarti p-value-nya 0,774. Kalau 0,774 itu berarti lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar, tidak ada hubungan yang bermakna. Nah, ini tidak ada lambang minusnya. Value ini adalah nilai raw. Nilai keeratan hubungan atau nilai kekuatan korelasi. Ini 0,046. 44. 0, ini perhatikan nih Bapak Ibu. Ini kan ada simetrik. Ada status gizi dependen, ada tingkat pengetahuan dependen. Harus dipilih yang sesuai nih. Kalau ini status gizi dependen berarti 0,041. Ini berarti arah korelasinya positif karena nggak ada lambang minusnya. Kemudian kekuatan korelasinya sangat lemah karena lebih kecil dari 0,02. Ini value adalah nilai rho-nya, nilai kekuatan korelasi. Kalau approx sign ini adalah nilai p-value. Sampai sini bisa dimengerti? Mau coba yang lain boleh. Mau yang mana? Dan kira. Hubungan tingkat pengetahuan yang ini misalnya dengan status gizi misalnya. Atau peran orang tua dengan status gizi boleh. Ini ganti. Peran orang tua. Pamer sudah ya. Ini tidak ada hubungan betul ya. Karena satu satu itu jelas lebih besar dari 0,05. Sangat-sangat lemah, ini sangat lemah sekali.
ini sudah nol pada penelitian ini. Adakah yang negatif? Coba kita cari. Kalau misalnya cari yang korelasinya negatif. Yang mana kira-kira negatif ya? Karena kalau merokok dengan kejadian kanker ini hanya dikotong. Merokok tidak merokok, kanker tidak kanker, itu hanya nominal by nominal. Yang ordinal apa ya? Anggaplah tingkat pengetahuan dan nyeri misalnya. Nyeri. Coba kita coba tingkat pengetahuan. Nyeri ini sudah. Nah, kalau nyeri nih, sama saja ini ya. Tidak ada yang negatif. Hmm, sebentar, nanti saya carikan contoh yang negatif. Nah, Bapak Ibu boleh mencoba di antara semua data yang Bapak Ibu punya, itu untuk diuji coba yang datanya kategorik. Untuk uji kategorik dengan kategorik. Kalau gamma tinggal klik kan tadi di atasnya somer ada gamma ya. Nanti cara menuliskan atau menginterpretasikannya sama. Yang mana nih? Baik, kita coba pola. Coba siapa ini yang mau uji coba? Ini ada pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Mau dicoba? Yang punya datanya ada kan? Pola SPLM itu kan pola hidup bersih dan sehat. Monggo kalau mau ada yang mencoba.
Monggo siapa yang ingin mencoba, kita lihat tingkat pengetahuan dengan pola hidup bersih dan sehat. Izin mencoba Bu Indra. Monggo. Sudah muncul ya Bu? Sudah. Monggo. Oh, ini di data view dulu. Oh, ya bolehlah. Ya udah. Coba kita coba yang eh, turun ke masih foto ya. Ya. Oh, ini Pengetahuannya pola hidup bentar. Pola hidup bersih dan sehatnya pakainya ini. 1212. Ini Iya Bu, sebelum dan sesudah adanya datanya. kan yang sebelum itu kan ada yang baik, cukup baik dan kurang baik ya. 1, 2, 3. Ini 2 saja. Kok nggak ada data yang kategori, Pak Ade? Coba lihat data view-nya, coba saya lihat data view dulu. Coba. Oh, 1, 2, 1, 2 saja ya. Kenapa hanya 1, 2, 1, 2 saja? Hmm. Intinya sih itu hanya itu aja sih Bu data yang kami punya. Oh, gitu. Nggih. Nggak ada yang 1, 2, 3. Ini pendidikan orang tua ya Bu. Yang ada satu Oh, dua tiga iya. empat sama gizi sama peran orang tua. Oke, pendidikan orang tua dengan peran orang tua bolehlah. Peran orang tuanya kok banyak satunya sih? Nggak ada satu Oh, dua satu tiga itu dua peran ya orang Bu. tuanya. Cuma pendidikan sama gizi aja ini. Ya udah, pendidikan dan gizi bolehlah. Nanti saya kasih data lagi. Nanti Bapak Ibu boleh input. Pendidikan berarti di kolom. Ini gamma atau summer ya Bu? Summer. Gini, setara itu kalau gini, apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi gizi dan gizi juga mempengaruhi pendidikan orang tua? Kan tidak ya. Kan yang mempengaruhi adalah pendidikan mempengaruhi gizi anak misalnya ya. Status pendidikan orang tua mempengaruhi status gizi anaknya. Kenapa? Karena dengan
pendidikan, pengetahuannya bagus, kemampuan merawat anaknya bagus, kan gitu kan? Tapi kalau status gizi anak mempengaruhi pendidikan orang tua kan tidak. Karena tidak saling mempengaruhi, maka berarti tidak setara kedudukannya. Berarti somer. Tapi kalau bisa saling mempengaruhi, kedudukannya setara. Maka kita boleh memilih kamu. Contohnya begini. eh, Konsep diri dengan status gizi. Konsep diri atau gambaran diri itu akan berpengaruh terhadap status gizi. Kalau orang merasa, lah tubuh saya kayaknya kegemukan ya, misalnya ya remaja. Terus dia berusaha diet, maka status gizinya kan terpengaruh, kan begitu ya? Atau status gizi mempengaruhi konsep diri seseorang. Kalau dia kurang gizi atau terlalu berlebih, obes dan sebagainya, konsep dirinya juga akan terganggu. Karena keduanya bisa saling mempengaruhi, maka kita ujinya menggunakan gambar. Tapi kalau status gizi anak mempengaruhi pendidikan orang tua kan tidak. Gitu. Jadi kita boleh milih somer. Maka oke, kita continue, kemudian klik oke. Hasilnya apa kira-kira ya? Outputnya belum keluar tuh Mbak Adi. Sudah kelihatan belum ya, Bu, hasilnya? Sampun. Nah, ini ada negatifnya. Baik, coba dibaca kalau ada negatif ngomongnya gimana tulisnya. Nah, kebetulan ini ada negatif pas ini contohnya. Dari tadi nyari contoh yang negatif nggak pas, jadi ngomongnya bingung. P-value-nya berapa? Berarti ada hubungan yang bermakna apa tidak, atau ada korelasi yang bermakna apa tidak. Kekuatan korelasinya berapa? Termasuk lemas, sangat lemah, lemah, sedang, kuat, sangat kuat. Arah korelasinya apa? Bacanya gimana? Atau menuliskannya atau menginterpretasikannya gimana? Cobi. Yang lain kalau ada yang tahu boleh jawab mana dulu wes. Value dulu boleh. Kekuatan korelasi dulu boleh. Korelasinya boleh. Mbak Adin jawab yang mana dulu? Nanti yang lain dijawab yang lain boleh deh. Ini kan P-value-nya lebih dari 0,05 gitu. Ya, Berarti berapa p-value-nya? itu 0,330 gitu, Bu. Ya, betul. Lebih besar dari 0,05. Artinya, Artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan status gizi ya, Bu. ya betul. Tidak ada korelasi yang bermakna atau tidak ada hubungan yang bermakna. Ingat ya, ada kata-kata bermaknanya. Oke. Antara pendidikan orang tua dengan status gizi anak. Misalnya ya, kalau kita mau melihat status gizi anak dengan tingkat pendidikan, dengan tingkat pengetahuan, dengan peran, dengan apa gitu ya misalnya. Baik. Baik, em, Mas Adit, Mas Adit ada nggak nih? Sepertinya masih di Dalam jalan Bu. itu, Bu. Oh, ya udah, Mas Adit baca ini. Kekuatan korelasinya bagaimana?
Oh, Aditnya ada dua ya? Betul, Bu. Ya, wis. Yang mana yang Adit? Ya, Mas Adit ya dari Risa deh, boleh. Dari Risa semua itu, Bu. Oh ya, Oke. ya udah Mas Adit ya ulung. Nanti Pak Budiarto baca nilai arah korelasinya bagaimana, interpretasinya gimana. Monggo. Bentar ya Bu, buka laptop dulu. Oh, baik. Izin mencoba nih, Bu. Ini boleh. Eh, hasil uji diperoleh nilai R itu kan negatif nih, Bu. Eh, negatif 0,169 sampai minus 222. Berarti hasil ini bermakna kekuatan hubungan antar kedua variabel sangat tinggi atau sangat kuat ya, Bu? Lebih kecil dari Eh, 0,2. kali ini. Oh iya, lebih kecil, Bu. Kan minus ya, Bu. Berarti kalau lebih kecil, berarti hmm, apakah sangat lemah, Bu? Bentar, Bu. Bu Indra, ini kan nilainya negatif, berarti kan dia berlawanan arah gitu. Kan dari nilai Betul. orang tuh status gizi itu minus 169, berarti kan dia berlawanan dengan yang pendidikan orang tua. Jadi kan semakin besar nilai satu variabel kan yang satunya maka akan semakin kecil nilai variabelnya Iya. gitu. Berarti interpretasinya Jadi, gimana ya, Bu? baik. eh Mas Adit, ada yang mau ditambahkan? Pak Budi, ada yang mau dijawab? Atau yang lain, Mbak Dwi, Mbak Amai mungkin, monggo. Halo?
Mahasiswa ada kan ya? Apa ini ngajar Mbak Ade saja ini? Mboten Bu, tapi kula pas. Oh, belum pas. Bu. Ngaten ya. Baik. Gini, negatif itu menunjukkan arah korelasi. Tetapi kalau hasil rho itu tidak melihat negatif positif. Ya, tetapi kalau 0,162 lebih kecil dari 0,2 karena lebih kecil berarti dia kekuatan korelasinya sangat lemah. Tapi karena dia negatif, berarti arah korelasi negatif. Arah korelasi negatif itu kan satu variabel tinggi, variabel yang lainnya rendah. Artinya begini, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah status gizinya. Atau semakin baik tingkat pendidikannya, semakin tidak baik status gizinya. Kok bisa gitu ya? Kita bisa lihat pendidikan S1 ada 2 orang di peneliti datanya Mbak Ade ini. Yang pendidikan S1 ada 2 orang. Tapi dia mengalami status gizi kurang. Harusnya kalau tingkat pendidikan S1 kan pinter-pinter ya. Harusnya status gizinya baik. Nah, atau kalau misalnya kita lihat tingkatan ini ya lebih gitu ya. Tapi ini status gizinya S1, status gizinya S1. Tingkat pendidikannya S1, malah status gizinya kurang. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah status gizinya. Karena dari tabulasi silang ini kelihatan. Ya, sementara semakin rendah tingkat pendidikan, semakin baik status gizinya. Kenapa? Karena pendidikan SD ini yang status gizinya baik ada 2 orang, yang lebih ada 2 orang, yang kurang malah nggak ada. Padahal pendidikannya SD. Jadi kan semakin rendah pendidikannya, malah semakin bagus status gizinya, karena nggak ada yang kurang. Ini dari penelitian ini. Sementara semakin tinggi tingkat pendidikan, ada yang gizinya kurang, berarti sangat mungkin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah atau semakin tidak baik status gizi. Karena kelihatan S1 ada 2 orang, yang S1 itu total ada 2 responden loh. Yang S1 itu total ada 2 responden dan dua-duanya anaknya gizi kurang. Nah, itu dari penelitian ini akan terbaca begitu. Makanya kenapa arah korelasinya negatif. Gitu, gitu. Kok bisa, Bu? Padahal kan tingkat pendidikan harusnya pengetahuannya bagus. Ya mungkin sibuk bekerja di luar kota, di luar negeri, atau dimanapun. Anaknya dirawat oleh orang lain. Jadi begitu diukur, yang diukur pendidikannya orang tua, tapi yang diukur anaknya yang di rumah. Ya, walhasil kenapa kok kurus anaknya ya? Status gizinya kurang. Ternyata di rumah dengan pengasuh. Lah, pengasuhnya kopen apa enggak itu? Karena ini banyak kejadian yang anak dengan status gizi yang kurang, tingkat pendidikan orang tuanya bagus, usut punya usut, kedua orang tuanya bekerja, di rumah dengan pengasuh, sebenarnya makan sudah disiapkan sebelum orang tuanya berangkat, ya, kemudian susu disiapkan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ini dari pengkajian ya, yang ada di lapangan di pasien, itu susunya dibawa pulang sedikit demi sedikit oleh pengasuhnya untuk cucunya. Yang diberikan ke anak majikannya itu dengan dosis yang dikurangi, artinya lebih encer. Kemudian makanan ternyata digantikan, artinya orang tuanya menyiapkan daging giling gitu ya, kemudian sayur dan sebagainya. Ternyata enggak. Itu dibawa pulang karena rumahnya di dekat tempat dia bekerja, atau apa ya istilahnya kalau dalam bahasa ya, kalau kita orang Jawa pocokan gitu ya, rewangnya pulang pergi, pengasuhnya pulang. Dan ternyata makanannya itu dibawa pulang karena enak lauknya, sementara yang disuapkan ke anak majikannya itu mie tok gitu ya, atau sayur bayam tok, sehingga uh, gizi anak majikannya kurang. Padahal mungkin secara pengetahuan, cara pendidikan, kemampuan memberikan gizi yang bagus itu bagus. Tapi usut punya usut itulah. Bisa jadi seperti ini ya. Kenapa hasilnya demikian? Gitu. Jadi nulisnya adalah dari hasil penelitian diperoleh nilai pi 0,33.
Hal ini memberikan makna bahwa ada korelasi yang bermakna antara tidak ada korelasi yang bermakna antara pendidikan orang tua dengan status gizi pada penelitian ini. Dengan nilai kekuatan korelasi atau rho 0,169. Lebih kecil dari 0,2. Bermakna bahwa kekuatan korelasinya sangat lemah. Dengan arah korelasi negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah status gizinya. Atau semakin rendah tingkat pendidikan, semakin baik status gizinya. Nah, itu nanti menyimpulkannya begitu. Interpretasinya. Baik. Ada yang ingin ditanya? Kalau tidak ada dan jelas, saya bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Kalau sudah jelas, kan sudah jelas. Ada yang mau mencoba yang lain? Ada yang ingin mencoba yang lain? Apakah sudah jelas? Mbak Dwi, Mbak April, Mbak saja lah ya, biar lebih mudah. Pak boleh lah. Mbak Adisti, Pak Arisya, Pak Ari ya, Mas Ari, Mbak Dwi, siapa lagi? Isi pertanyaan Bu Indra. Oke, monggo. Tadi kan kalau misalnya kita mau tes uji somar membedakan antara ini masuk variabel dependen dengan variabel independen, itu pripun Bu? Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Jadi kalau kita melihat merokok, hubungan merokok dengan kejadian kanker, maka merokok adalah variabel independen. Karena merokok mempengaruhi kanker, bukan kanker mempengaruhi merokok, gitu ya. Kanker dulu baru merokok kan tidak ya, kan tapi merokok dulu mengakibatkan kanker. Walaupun nanti setelah kena kanker merokoknya berkurang gitu. Tapi kan secara umum adalah kanker ini terjadi karena dia merokok terlebih dahulu. Maka berarti variabel independennya adalah merokok, kankernya adalah tidak sebagai variabel dependen. Jadi kita harus melihat kalau kita menuliskan ke dalam judul penelitian, variabel independen itu paling depan. Hubungan A dengan B, maka A ini adalah variabel independen. B-nya adalah variabel dependen. Jadi variabel mana sih yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu sebagai independen. Yang dipengaruhi adalah variabel yang mempengaruhi independen, yang dipengaruhi variabel dependen. Contohnya lagi apa ya? Hubungan apa lagi ya? Tadi merokok misalnya apa ya? Hubungan penggunaan KB dengan kejadian karsinoma payudara misalnya. Maka KB mempengaruhi kejadian kanker payudara. Maka berarti KB, penggunaan KB itu adalah variabel independen. Kejadian karsinoma payudaranya adalah variabel independen, variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Ngeten, Mbak Amai? Nggih, Bu Indra, matur suwun. Nih. Hubungan pengetahuan keluarga dengan kemampuan keluarga merawat pasien gangguan jiwa misalnya. Berarti kemampuan merawat itu adalah variabel dependennya. Pengetahuan keluarganya adalah variabel independen. Karena dia tahu, maka dia bisa merawat. Kalau dia tidak tahu, dia tidak bisa merawat. Berarti pengetahuan mempengaruhi kemampuan merawat. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau dipelajari dari Somer? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke uji. Mau dilanjutkan ke uji person korelasi atau bagaimana?
Ya, enggak pas. Halo? Halo? Dipun? Nggih? Gimana Mas Adit? Lanjut, Bu. Tapi maaf, Bu, tadi saya ketinggalan, makanya saya bingung. Gitu ya. Boleh, nanti boleh ditanya kalau nggak ngerti. Boleh kalau lanjut, saya lanjutkan ke uji person korelasi. Nanti saya mendengarkan itu, Bu, rekodnya dari Bu Ade. Coba. Oke. Saya langsungkan ke uji produk momen, gitu. Jangan lupa absen gitu Bapak Ibu. Soalnya nanti itu sebagai bagian dari yang dinilai. Baik teori maupun praktikum. Gitu. Baik, ini untuk uji produk momen. Sudah kelihatan? Sampun, Bu. Ampun. Baik. Nah, uji produk momen itu merupakan uji parametrik. Parametrik itu kalau ujinya numerik dan berdistribusi normal. Tapi kalau dia tidak berdistribusi normal atau datanya kategorik, maka menggunakan uji non-parametrik. Uji Spearman itu non-parametrik. Somers, gamma, lambda itu harus dilakukan normal. Baru kita pilih person korelasi. Kalau tidak normal, maka transformasi data, kemudian uji normalitas lagi, karena syaratnya harus normal. Kalau normal, maka uji person. Tapi setelah transformasi data kok tetap tidak normal, maka alternatifnya harus menggunakan uji Spearman. Nah, ini menggunakan caranya klik analyze, klik correlate, kemudian klik bivariat. Nanti masukkan data yang akan diuji di kotak variabel. Maaf, ini kok salah ya, kotak variabel. Kemudian klik uji person pada kotak korelasi koefisien. Nah, ini ada tulisan two tail, ada one tail. Bedanya apa, Bu? Two tail itu begini, contohnya ya. Kalau kita melihat tentang skor siswa terhadap skor nyeri pada saat haid misalnya ya, kita tidak melihat turun dan naik, itu tutel. Tapi kalau kita menuliskannya penurunan skor nyeri, peningkatan skor nyeri, berarti yang dilihat adalah kenaikannya atau turunnya satu sisi kan berarti, maka menggunakan one tail. Karena yang dilihat satu sisi. Kalau total itu dilihat kedua sisi, mau naik kayak, mau turun, mau tidak turun, dilihat semua. Maka itu namanya total yang kita pilih untuk tes signifikansinya. Oke? Jadi hati-hati ketika kita nulis. Kalau kita nulis penurunan kadar hemoglobin, penurunan tekanan darah, berarti sudah yang dilihat adalah